dengan NIM 211240788 sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Yabagi Nurul Ibad Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jampik Bukit Tinggi. Pada video hari ini, saya akan membahas tentang materi peran dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia, merupakan materi kelas 9 semester genap. Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dan bermanfaat. Oke, coba kalau ketemu Bu Rosi berarti akan belajar apa? SAI. Coba ya sebelum pembelajaran dicek dulu pakaiannya sudah rapi belum? Sudah. Lihat kanan kiri ada sampahnya tidak? Tidak. Oke, sebelumnya akan Bu Rosi absen dulu ya pada pagi hari ini ya. Afalina? Tidak. Kak Aulia? Tidak. Amida? Tidak. Anissa? Pak Iza? Sebelum kita belajar, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Monggo, silakan berdiri semuanya.
bagi orang lain. Apakah kita bisa hidup sendirian? Iya. Agar kita tidak hidup sendirian, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Oke ya, coba berusaha tanya. Jika kalian melihat nenek-nenek jatuh di jalan, kalian akan menolongnya atau membiarkan? Menolong. Alhamdulillah, berarti kelas 9B ini memiliki jiwa yang bertanggung jawab sekali. Oke ya, sebelum kita mulai, Lucy tanya dulu. Di depan ada gambar apa ya? Wali Songo. Songo. Tahu nggak mana yang Sunan Ampel? Enggak. Tahu ya. Oke. Sebelum kita belajar Wali Songo, Bro akan tanya dulu. Minggu kemarin materinya apa ya? Pondok pesantren. Coba masih adakah yang ingat peran pondok pesantren apa ya? Ya Suci? Sebagai media dakwah, mencetak dai pendidikan Islam. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Suci. Luar biasa. Sekarang Bro akan tanya lagi materi minggu kemarin. Apa saja ya elemen pondok pesantren? Iya Mbak Mega? Kiai, santri, asrama, kitab kuning, metode Bandungan, dan surau, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Mega. Oke ya. Coba kita kembali lagi di depan. Ini ada Wali Songo. Sekarang Bu Rosi akan tanya. Kalian tahu nggak peran Wali Songo itu apa? Enggak. Kalian yang tahu itu Wali Songo di Indonesia ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Ya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian akan menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Ya. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang ketiga, kalian mengaitkan nilai-nilai keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, sebelumnya nanti silakan diperhatikan video pembelajarannya. Diperhatikan ya. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini
akan mencari peran Wali Songo, metode dakwahnya, dan nilai-nilai toleransi ya, teladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti yang akan Bu Rosi nilai itu ada 3 aspek ya. Aspek sikap dalam kalian berdiskusi. Jadi selama berdiskusi dari awal sampai akhir nanti akan Bu Rosi nilai ya. Itu namanya nilai sikap. Yang kedua nilai keterampilan. Bagaimana kalian nanti mengerjakan presentasi ya, di mana kalian akan mempresentasikan di depan, itu akan Bu Rosi nilai. Yang ketiga adalah nilai pengetahuan atau waktu itu nanti Bu Rosi akan memberikan LKPD di mana kalian harus mengerjakan. Oke, sebelumnya Bu Rosi akan bagi kelompok dulu ya. Nanti dihitung 1 sampai 3, kembali lagi 1 sampai 3 dan seterusnya, paham? Paham. Bu Rosi mulai. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang berdiri ya. Ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, yang depan sini kelompok 3. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ini kelihatannya masih belum semangat ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Bisa? Bisa. Ayo kita lakukan ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya. Oke, silakan kalian diskusikan materi tentang Wali Songo ya. Tadi udah dilihat di depan, kalian boleh memilih beberapa Wali Songo yang akan kalian diskusikan. Bagaimana? Sudah bisa? Paham belum? Ih, halaman berapa? Nanti kalau itu bisa minimal 1 boleh kita dan diskusikan dengan teman-teman. Ada yang mencatat, ada yang mencari sumbernya ya. Nanti yang dicari metodenya, ada peranannya. Ini sudah paham tugasnya? Sudah Bu. Apa saja tadi suruh cari apa? Peranan Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Terus apa lagi? Metode dakwahnya. Ya. Yang ketiga, kalian mencari nilai-nilai teladannya. Silakan nanti tulis 1 paket ya, nanti kalian buat poin nanti dipresentasikan di depan. Bisa dipaham? Bisa. Selamat mengerjakan. Iya. Silakan Fer. Bagaimana? Sudah. Ada yang pertama di dalam? Iya. Bonang. Ngambil satu pokok Wali Songo satu saja boleh ya? Boleh. Lu tahu apa bersensi ambil bonang? Nanti kamu mau pilih satu Wali Songo. Bersih bonang. Nanti tapi ada apa saja di apa sih? Mencari peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia, tepatnya di Jawa ya. Mencari apa? Metode dakwah. Terus mencari nilai teladan dari Wali Songo. Ya, silakan kalian boleh cari di buku ya, di buku paket. Catatkan. Dan nanti Mbak Suci ini ya sudah siap banget, nanti bikin PowerPoint sendiri. Selamat mengerjakan. Masih dulu.
Pusing. Atau Syarifuddin. Sunan Gresik namanya ini budaya meski pemasyarakatan berbangsa dan berkenegaraan. Oh, apa? Sudah selesai? Sudah. Berarti siap ya untuk presentasi ya? Siap. Oke, silakan untuk kelompok 1 perwakilan saja maju 2 orang untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota ada Salari Supatatia, Fayatiza Fasyakunisa, Alisa Kumarasari, Mega Bakti Lestari, dan Setia Diramadani. Saya akan ikut mempresentasikan tentang Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Profil singkat, asal Persia, Gujarat atau Samarkand. Waktu berdakwah akhir abad ke-14 Masehi. Tempat Gresik, Jawa Timur. Metode dakwah melalui pendagangan dan pengobatan, memberikan contoh hidup yang sederhana dan jujur, mendirikan masjid dan lembaga pendidikan. Pesan penting: 1. Pelopor dakwah Islam di Jawa. 2. Menjadi panutan masyarakat lokal. Profil singkat, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Mendirikan pesantren pertama di Ampel, Surabaya. Metode dakwah pendidikan Islam pesantren. 2. Pendekatan budaya akulturasi dengan tradisi lokal. 3. Perkawinan strategis untuk memperkuat jaringan dakwah. Peran penting: mencetak kader-kader dakwah termasuk Sunan Bonang dan Sunan Derajat, membentuk fondasi kuat dalam sistem pendidikan Islam. Sunan Bonang, profil singkat, putra Sunan Ampel, terkenal dengan pendekatan seni dan budaya. Metode dakwah menggunakan tembang dan gamelan Jawa. Menulis suluk-suluk, puisi spiritual, strategi dakwah halus dan merakyat. Peran penting: menyebarkan Islam ke kalangan luas, termasuk masyarakat pesisir. Memperkenalkan nilai Islam melalui budaya lokal. Kesimpulan: ketiga susunan ini berperan penting dalam menyebarkan Islam dengan cara yang bijak, damai, dan adaptif. Metode dakwah mereka relevan untuk konteks kekinian, menghargai budaya, mendidik, dan memberi teladan. Oke, ini presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, tidak, Mbak. Berarti cukup bagus presentasinya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Depan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terus silakan maju ke depan.
tidak menyembelih sapi untuk menghormati tradisi lokal, menggabungkan susunan unsur arsitektur lokal dalam masjid. Sunan Gunung Jati. Profil singkat, nama asli Syarif Hidayatullah, keturunan Arab dan Sunda, berdakwah di wilayah Cirebon dan Banten. Metode dakwah melalui jalur kerajaan diplomasi, mendirikan pusat dakwah di Cirebon, mengutus dai ke berbagai daerah. Peran penting menyebarkan Islam ke pesisir utara, Jawa dan luar Jawa, menguatkan hubungan antara Islam dan kekuasaan. Kesimpulan, dakwah ketiga sunan ini mencerminkan Islam yang membumi. 2. Pendekatan mereka menunjukkan bahwa dakwah harus bijak dan sesuai konteks sosial budaya. 3. Hingga kini, sejak mereka masih dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Oke, ini kalau presentasi dari kelompok 3, apakah dari kelompok 1 dan 2 ingin bertanya? Tidak. Berarti sudah cukup baik ya? Sudah. Oke Mbak, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semuanya. Oke ya, sekarang kalian bisa menyimpulkan, kalian sudah tahu bagaimana peran dan metode dakwah Wali Songo ya. Mereka menyebarkan dakwahnya itu dengan cara apa? Yang toleransi ya. Tadi ada yang tidak berani menyembelih sapi karena menghormati agama Hindu Buddha ya. Oke, sekarang Bu Rosi akan memberikan LKPD, silakan dibacakan. Diisi namanya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Silakan dibacakan. Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Coba sekarang dikumpulkan semuanya. Oke ya, kita sudah mempelajari tentang peran dan metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Coba Bu Rosi tanya, hikmah apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari Wali Songo? Ya Mbak, siapa? Mbak siapa ya? Mbak Salva. Apa ya Mbak Salva hikmahnya? Kesederhanaan, kedermawanan, dan akhlak mulia para wali yang menjadi daya tarik masyarakat. Jadi kesederhanaan, kedermawanan Wali Songo yang membuat masyarakat mau memeluk Islam. Ada yang lain? Saya Bu, Iya, Mbak Anissa. Wali Songo mampu beradaptasi
Teladan